Assalamualaikum. Kali ini saya syuting tidak sendirian, saya ditemani oleh suami saya. Dia juga pernah belajar tentang matematika, jadi nanti saya harapkan kalau misalkan tenggorokan saya sudah mulai serak-serak, saya punya asisten dia. Baik. Baik, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan dari video yang pertama yang sudah saya buat, yaitu mengenai persamaan. Nah, beranjak dari suatu materi persamaan yang sudah saya sampaikan di psikologi, materi berikutnya adalah mengenai definisi fungsi, kemudian ciri-ciri suatu fungsi, kemudian domain atau kodomain atau range dari suatu fungsi, bagaimana mensketsa grafik suatu fungsi, dan bagaimana mengidentifikasi transformasi dari suatu fungsi. Baik, seperti video sebelumnya, saya akan menyampaikan terlebih dahulu beberapa sub dari tema yang akan kita pelajari pada pertemuan ini. Ada 5 tema. Yang pertama adalah kita akan belajar tentang definisi fungsi, notasi fungsi, dan bagaimana cara menyajikan suatu fungsi. Dilanjutkan dengan bagaimana cara menentukan domain dan range atau daerah hasil dari suatu fungsi, baik domain dan range secara alami atau natural domain dan natural range ataupun yang tidak. Kemudian yang selanjutnya adalah mensketsa grafik suatu fungsi. Selanjutnya adalah mengidentifikasi transformasi fungsi dan mengklasifikasikan fungsi serta mengkombinasikan suatu fungsi. Silahkan siapkan alat tulis teman-teman semuanya, ataupun boleh teman-teman sambil membuka file yang sudah saya upload di psikologi untuk disimak. Baik, yang pertama adalah materi mengenai definisi fungsi terlebih dahulu. Sebelum kita belajar tentang definisi fungsi, harus kita jelaskan terlebih dahulu mengenai apa itu relasi. Coba kalau teman-teman bayangkan, sekarang mungkin teman-teman sudah sangat sering mendengar bagaimana penggunaan kata-kata relasi. Contoh, saya punya relasi banyak, sehingga kalau saya mau kemana-mana, saya gampang, nggak perlu pusing. Atau, relasi saya yang ada di Surabaya sana, kemarin mengajak saya untuk mengikuti seminar matematika di Universitas Surabaya. Nah, sekarang apa sih yang sebenarnya dimaksud dengan relasi atau hubungan? Nah, berangkat dari beberapa penerapan di dunia nyata, relasi atau hubungan itu kalau kita matematiskan atau kita hubungkan dengan materi matematika secara formal, itu digambarkan sebagai hubungan antara dua himpunan pasangan berurutan, yaitu himpunannya adalah X dan Y, yang biasanya kita sebut sebagai atau kita tuliskan menggunakan X, Y, di mana X itu adalah anggota dari himpunan X dan Y kecil adalah anggota dari himpunan Y. Jadi memasangkan antara anggota-anggota himpunan X dengan anggota-anggota himpunan Y. Misalnya, himpunan X adalah himpunan nama-nama siswa di jurusan Tadris Matematika IAIN Kediri. Dan Y adalah nama-nama orang tua mahasiswa Tadris Matematika IAIN Kediri. Maka, dengan menggunakan hubungan atau relasi anak dari, saya bisa menghubungkan antara si A dengan orang tuanya di himpunan Y, si B dengan orang tuanya di himpunan Y, dan seterusnya. Itu adalah contoh nyata dari relasi atau hubungan. Nah, setelah kita mengetahui relasi dan penerapannya, kita akan belajar tentang fungsi. Fungsi dari himpunan X dan Y itu adalah relasi atau hubungan antara himpunan X dan Y yang biasanya kita tuliskan sebagai pasangan berurutan yang memiliki nilai X yang sama, maka kita dapatkan nilai Y yang berbeda pula. Nah, artinya seperti apa? Artinya,
jika kita mengambil nilai X1 dan X2 anggota himpunan X, di mana X1 sama X2-nya itu tidak sama, maka akan kita peroleh nilai Y1 yang tidak sama dengan Y2, di mana Y1 dan Y2 itu adalah anggota himpunan Y. Seperti itu. Nah, fungsi itu juga dapat kita artikan sebagai suatu aturan atau korespondensi yang menghubungkan setiap objek X dalam satu himpunan yang kita sebut sebagai daerah asal atau domain dengan sebuah nilai tunggal Fx dari himpunan yang kedua. Himpunan nilai yang diperoleh dengan memasangkan daerah asal dengan suatu fungsi tertentu itu disebut sebagai daerah hasil atau range. Sedangkan variabel X itu adalah variabel bebas dan variabel Y yang kita merupakan hasil dari pemasangan tadi adalah variabel terikat. Nah, supaya teman-teman punya gambaran, tidak hanya melihat tulisan, saya punya gambar ini. Saya punya dua himpunan. Himpunan satu adalah yang saya tunjuk ini, dan himpunan yang kedua adalah yang sini. Saya sengaja tidak menggunakan kiri dan kanan, karena nanti ketika saya menggunakan kiri dan kanan, teman-teman bakalan tambah bingung. Nah, himpunan yang sedang saya tunjuk ini, anggota-anggotanya adalah X. Ini adalah X1, ini adalah X2, ini adalah X3, ini adalah X4. Di sini ada himpunan yang kedua. Himpunan yang kedua ini adalah hasil dari pemasangan setiap anggota X ini. Dan yang memasangkan antara dua himpunan ini adalah suatu fungsi. Jadi ini dipasangkan oleh suatu fungsi sehingga hasilnya adalah ini. Ini dipasangkan menjadi suatu fungsi sehingga hasilnya adalah ini. Jadi kalau misalkan saya ilustrasikan dari dengan kehidupan nyata kalian, misalkan ini adalah bahan-bahan baku, isinya adalah ayam, tempe, telur. Nah, fungsi ini adalah digoreng. Definisinya adalah digoreng. Jadi, apabila tempe ini saya goreng, maka hasilnya adalah tempe goreng. Tempe goreng di sini adalah Fx. Tempe di sini adalah X. Digoreng di sini adalah fungsi F-nya. Ayam. Ayam adalah X berikutnya yang akan digoreng menghasilkan suatu ayam goreng. Ayam itu adalah anggota dari daerah asal, diolah, digoreng itu adalah fungsinya, kemudian hasilnya berupa ayam goreng itu adalah Fx-nya atau range atau daerah hasilnya. Semoga sedikit bisa memberikan gambaran bagi teman-teman. Jadi kalau kita hubungkan dengan kehidupan sehari-hari kita, fungsi itu bisa diibaratkan sebagai cara, mesin, strategi, ataupun relasi, pemasangan, dan seterusnya. Tergantung pendefinisiannya mau seperti apa. Pendefinisian hubungannya mau seperti apa. Baik. Setelah kita mengetahui fungsi, relasi, kemudian ilustrasi dalam kehidupan sehari-harinya itu seperti apa, kita akan belajar tentang bagaimana notasi suatu fungsi. Teman-teman sudah sangat familiar dengan ini, nanti saya tidak akan terlalu banyak bercerita. Notasi suatu fungsi atau suatu fungsi itu biasanya dinotasikan sebagai suatu huruf F kecil, G kecil, F besar, K kecil, dan seterusnya, yang menunjukkan suatu nilai yang diberikan oleh suatu fungsi atau mesin, di mana mesin itu mengolah anggota-anggota himpunannya, yaitu himpunannya biasanya adalah X. Jadi kalau misalkan saya punya fungsi Fx sama dengan X pangkat 3 min 4, ini adalah mesinnya, bahan baku mesinnya itu adalah 2, maka ketika 2 ini saya olah dengan menggunakan mesin, hasilnya adalah F2, 2 pangkat 3 dikurangi 4, hasilnya adalah 4. Kalau misalkan yang saya masukkan itu bukan lagi 2, yaitu yang saya masukkan benda lain, yaitu A, saya nggak tahu itu benda apa, saya masukkan ke mesin ini, maka akan kita peroleh menjadi A pangkat 3 dikurangi 4, dan seterusnya. Untuk apapun itu yang kita masukkan ke dalam fungsi atau ke dalam mesin yang kita punya
tadi. Nah, saya kira untuk contohnya tidak perlu saya contohkan secara detail karena tadi ketika saya menjelaskan sudah langsung saya jelaskan menggunakan contoh. Nah, subbab berikutnya dari fungsi ini adalah daerah asal, daerah hasil dari suatu fungsi. Saya yakin teman-teman di SMA sudah sangat familiar dengan domain, kodomain, dan range. Tapi mungkin di sini yang didefinisikan domain, kodomain, dan range-nya adalah bukan domain, kodomain, range yang asli atau natural. Nah, kita belajar dulu dari apa yang sudah pernah dipelajari oleh teman-teman di SMA. Untuk menyebutkan suatu fungsi, selain kita harus menyatakan aturan atau hubungan antara dua himpunan, kita juga harus menyatakan beberapa hal. Yang pertama adalah daerah asalnya itu apa, daerah hasilnya itu apa dari fungsi yang mau kita cari. Misal, jika kita punya fungsi f adalah fungsi yang didefinisikan dengan fx sama dengan x kuadrat plus 1, dengan daerah asalnya adalah negatif 1, 0, 1, 2, 3, maka daerah hasilnya adalah 1, 2, 5, 10. Nah, mungkin ada yang masih bertanya-tanya, 1, 2, 5, 10 itu dari mana? Nah, daerah hasil ini diperoleh dengan cara mengkorespondensikan atau menghubungkan setiap anggota dari domain atau daerah asal dengan menggunakan aturan yang tadi sudah kita ketahui sebagai suatu fungsi. Contoh, aturan atau fungsinya itu adalah fx sama dengan x kuadrat ditambah 1. Sehingga kita hubungkan negatif 1, 0, 1, 2, dan 3 ini secara sendiri-sendiri ke dalam fungsi yang diketahui. Satu-satu kita coba. Untuk x sama dengan negatif 1 kita peroleh f min 1-nya sama dengan min 1 kuadrat ditambah 1 sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Untuk x sama dengan 0 diperoleh f0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 1 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1 dan seterusnya sampai untuk x sama dengan 3. Dimana negatif 1, 0, 1, 2, 3 ini adalah anggota daerah asal atau kodomain. 2, 1, 2, 5, 10 itu adalah range atau daerah hasil yang merupakan hasil korespondensi antara daerah asal dengan fungsi yang didefinisikan. Itu adalah yang sudah pernah teman-teman pelajari di SMA. Nah, sekarang kita akan belajar tentang daerah asal alami dan range. Mungkin teman-teman ada yang belum pernah dengar ini semua, tapi ada beberapa teman-teman yang saya yakin sudah pernah mendengar dan bahkan sudah sangat mahir dengan ini. Kayak kita pelajari bersama-sama. Nah, kalau misalkan kita punya suatu fungsi, daerah asalnya itu tidak disebutkan. Kalau yang awal tadi kan disebutkan 0, negatif 1, 3, dan seterusnya itu kan disebutkan. Tapi ada kalanya suatu fungsi itu daerah asalnya tidak disebutkan. Sehingga dengan tidak menyebutkannya daerah asal, kita bisa menganggap bahwa daerah asalnya itu adalah himpunan bilangan real yang terbesar. Sehingga fungsi yang kita punya tadi ada maknanya. Himpunan bilangan real yang besar yang menyebabkan fungsi itu ada maknanya, itu disebut sebagai daerah asal alami atau natural domain. Bilangan yang seharusnya diingat untuk dikecualikan untuk menentukan daerah asal alami itu adalah bilangan-bilangan yang menyebabkan pembagian oleh 0 atau akar kuadrat dari bilangan negatif. Karena pembagian dari 0 sudah kita tahu bahwa hasilnya tidak terdefinisi. Dan akar kuadrat suatu bilangan negatif itu hasilnya nanti adalah bilangan kompleks, bukan suatu bilangan real. Baik. Contohnya, langsung kita ke contoh saja ya. Nanti akan ada beberapa contoh untuk menentukan daerah asal alami dari fungsi. Carilah daerah asal alami untuk fx sama dengan 1 dibagi x kuadrat dikurangi 4. Daerah asal alami atau natural domain adalah daerah yang menyebabkan
menunjukkan suatu fungsi fx1 dibagi x kuadrat min 4 ini ada maknanya atau ada hasilnya dengan mengecualikan daerah-daerah asal atau nilai yang menyebabkan pembagiannya oleh 0 atau akar kuadrat dari suatu bilangan negatif. Nah, dari bentuk fungsi yang seperti ini, kita harus mengecualikan bilangan 2 sebagai daerah asal, karena jika kita memiliki bilangan 2 yang kita substitusikan di sini, 1 dibagi 2 kuadrat dikurangi 4 kan 1 dibagi 4 dikurangi 4 atau 1 dibagi 0. Di mana pembagian 1 dibagi 0 itu kan tidak terdefinisi, sehingga daerah asalnya atau daerah asal alami dari fungsi ini adalah semua bilangan real kecuali bilangan 2, karena bilangan 2 kalau kita substitusikan menyebabkan fungsi ini tidak ada maknanya atau tidak terdefinisi. Baik, untuk contoh yang kedua, misalnya saya punya fungsi gr, fungsinya g, variabelnya adalah r yang didefinisikan oleh akar 4 dikurangi r kuadrat. Suatu bilangan real itu kan bisa jadi merupakan akar dari bilangan positif, tapi tidak mungkin akar dari suatu bilangan negatif. Maka untuk menentukan domain dari fungsi ini, kita harus menghindari akar kuadrat dari bilangan negatif. Sehingga kita harus memilih bilangan r sedemikian sehingga 4 dikurangi r kuadrat itu harus lebih dari sama dengan 0. 0 boleh loh ya, akar 0 kan sama dengan 0. 0 kan bilangan real. Jadi 4 dikurangi r kuadrat lebih dari 0 atau r kuadrat kurang dari 4. Sehingga domain dari fungsi akar 4 dikurangi r kuadrat itu berada di dalam interval negatif 2 sampai 2. Kalau kita mendefinisikan domainnya semua bilangan real, berarti negatif 3 termasuk dong. Sedangkan kalau negatif 3 kita masukkan ke dalam fungsi, akan mendapatkan 4 dikurangi 3 kuadrat, 4 dikurangi 9, negatif 5. Berarti akar negatif 5, bukan merupakan suatu bilangan real. Karena sekali lagi kita berbicara kalkulus, itu berbicara dalam sistem bilangan real, bukan sistem bilangan imajiner. Nah, berarti kita sekarang sudah tahu domainnya itu adalah negatif 2 sampai 2. Nah, setiap domain atau setiap anggota dari domain itu kita korespondensikan atau kita hubungkan dengan persamaan atau dengan fungsi akar 4 min r kuadrat ini, sehingga menghasilkan suatu bilangan-bilangan yang tentu tidak pernah bernilai negatif atau selalu kurang dari sama dengan 2. Hasilnya pasti 2. Kalau kita masukkan, sehingga kita peroleh range atau daerah hasil dari suatu fungsi gr tadi berada di interval 0 sampai 2. Maka untuk fungsi gr sama dengan akar 4r min r kuadrat itu memiliki domain yaitu dari negatif 2 sampai 2 dan memiliki range dari 0 sampai 2 dengan intervalnya adalah interval tertutup. Baik, tadi di penjelasan saya kita sudah belajar tentang apa itu relasi, kemudian apa itu fungsi, bagaimana cara menuliskan suatu fungsi, kemudian mengenal apa itu domain, apa itu codomain, apa itu range, baik yang sudah pernah kalian pelajari di SMA maupun menentukan domain dan range yang natural. Nah, untuk materi selanjutnya, kita akan belajar mengenai grafik fungsi, di mana grafik fungsi ini sebenarnya teman-teman sangat-sangat bisa memanfaatkan beberapa aplikasi grafik, misalnya adalah GeoGebra, graf matematika, dan seterusnya, ataupun aplikasi-aplikasi yang lainnya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa beberapa grafik fungsi itu memiliki beberapa kesamaan bentuk. Misalnya saja terjadi pada grafik Y sama dengan X kuadrat, dengan grafik Y sama dengan X kuadrat plus 2, dengan grafik Y sama dengan X plus 2 kuadrat, dan seterusnya. Nah, supaya
tidak terlalu abstrak, sudah saya sediakan gambar-gambarnya. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat. Ini adalah grafik Y sama dengan X kuadrat per 2. Bentuknya sama, hanya saja letaknya yang berbeda. Kemudian, saya juga punya grafik yang lain, yaitu grafik Y sama dengan X plus 2 kuadrat. Bentuknya pun masih sama dengan grafik-grafik sebelumnya yang 2 tadi. Tapi letaknya saja yang berbeda. Nah, ini lagi. Y sama dengan negatif X kuadrat juga seperti itu. Letaknya berbeda, bentuknya sama, hanya dibalik dari tadi persamaan atau grafik persamaan yang tadi sudah kita lihat di awal. Dan yang terakhir adalah grafik persamaan 1 min X plus 3 kuadrat. Bentuknya sama, letaknya saja yang berbeda. Nah, ternyata beberapa grafik fungsi di atas itu adalah merupakan hasil transformasi dari grafik Y sama dengan X kuadrat. Sangat familiar sekali kita dengan grafik Y sama dengan X kuadrat. Grafik-grafik yang lain tadi adalah hasil transformasi dari Y sama dengan X kuadrat. Nah, terdapat 3 tipe dasar dari transformasi. Yang pertama adalah digeser secara vertikal, digeser secara horizontal, direfleksikan atau dicerminkan. 3 tipe dasar transformasi yang paling utama. Yuk kita lihat lagi dari beberapa grafik yang tadi sudah kita tampilkan di awal. Grafik aslinya adalah Y sama dengan X kuadrat yang ini. Nah, ada persamaan grafik yang mirip dengan Y sama dengan X kuadrat. Tadi salah satunya saya kemukakan Y sama dengan X kuadrat plus 2. Kalau kita amati, Y sama dengan X kuadrat plus 2 ini adalah grafik yang diperoleh dengan menggeser grafik Y sama dengan X kuadrat yang ini secara vertikal ke arah atas sejauh 2 satuan. Puncaknya tadi di 0,0 atau kok puncak. Titik minimalnya tadi ada di 0,0 dan di sini sekarang menjadi 0,2. Lanjut ke yang lain. Ya. Grafik yang lain adalah Y sama dengan X plus 2 kuadrat. Diperoleh dengan menggeser sejauh 2 satuan ke arah kiri secara horizontal dari grafik Y sama dengan X kuadrat. Grafik yang keempat adalah Y sama dengan min X kuadrat. Diperoleh dengan mencerminkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat. Kalau tadi bentuknya adalah U, sekarang bentuknya terbalik, mangkok terbalik. Jadi ini merupakan refleksi atau pencerminan grafik Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X. Dan yang terakhir adalah grafik Y sama dengan 1 dikurangi X plus 3 kuadrat. Sekarang kita lihat terlebih dahulu. Grafik ini itu diperoleh dengan cara mencerminkan grafik fungsi Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X. Oke, sehingga tadi kan persamaannya hampir mirip dengan si Y kuadrat. Ini tadi awalnya plus jadi minus. Ini tandanya minus, berarti kalau minus itu dia terbalik dari X kuadrat. Kemudian menggeser grafik ke arah kiri sejauh 3 ini. Seperti yang tadi grafik Y sama dengan X plus 2 kuadrat. Kemudian digeser lagi ke atas sejauh 1 satuan. Ini yang menunjukkan. Jadi grafik Y sama dengan 1 dikurangi X plus 3 kuadrat itu diperoleh dengan mencerminkan fungsi Y sama dengan X kuadrat terhadap sumbu X, kemudian digeser ke arah kiri sejauh 3 satuan, kemudian digeser sejauh 1 satuan ke atas. Nah, secara ringkas, beberapa tipe transformasi dari grafik fungsi yang tadi sudah saya sampaikan, itu dapat saya tuliskan di tabel yang ada di layar ini. Misalnya, saya punya suatu bilangan yang saya tuliskan sebagai C. C itu bisa kalian isi dengan berbagai konstanta bilangan berapapun yang menunjukkan perpindahan atau satuan dari grafik awal ke grafik yang kedua, ketiga, dan seterusnya.
Nah, grafik aslinya kita tuliskan sebagai Y sama dengan Fx. Jika grafik asli itu digeser secara horizontal sejauh C satuan ke kanan, maka grafiknya menjadi Y sama dengan Fx min C. Sebaliknya, kalau digeser secara horizontal sejauh C satuan ke kiri, maka jadinya F dari X plus C. Gitu. Kemudian, kalau tadi digeser secara horizontal, maka sekarang digeser secara vertikal. Grafik aslinya masih sama, yaitu Y sama dengan Fx. Apabila Y sama dengan Fx ini digeser secara vertikal sejauh C satuan ke bawah, maka menjadi Y sama dengan Fx min C. Misalkan tadi Fx-nya adalah X kuadrat, maka ketika digeser vertikal ke bawah, jadinya X kuadrat min C. C-nya bisa diganti dengan bilangan berapapun. Untuk digeser secara vertikal dengan C satuan ke atas, tinggal kebalikannya saja tandanya. Kalau tadi minus menjadi plus, Y sama dengan Fx ditambah C. Kemudian, apabila grafik asli atau Y sama dengan Fx itu dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menjadi Y sama dengan negatif Fx. Kalau di contoh tadi, grafik aslinya kan X kuadrat. Maka apabila dicerminkan terhadap sumbu X menjadi Y sama dengan negatif X kuadrat. Apabila dicerminkan terhadap sumbu Y sama dengan Fx menjadi Y sama dengan F min X. Kalau tadi Fx-nya sama dengan X kuadrat, maka Y-nya sama dengan F min X itu kita ganti saja X-nya menjadi min X. Min X dikuadratkan tetap X. Jadi apabila Y sama dengan X kuadrat dicerminkan terhadap sumbu Y, ya tetap saja jadinya Y sama dengan X kuadrat. Nah, kemudian apabila grafiknya dicerminkan terhadap titik asal yang tadinya Y sama dengan Fx menjadi Y sama dengan negatif min Y sama dengan negatif F min X. Begitu seterusnya. Saya yakin ini tidak perlu dihafalkan, tapi cobalah untuk mengamati dengan bereksplorasi menggunakan GeoGebra. Kalau misalnya saya punya grafik Y sama dengan X kuadrat, kemudian grafiknya ini saya geser menjadi Y sama dengan X kuadrat min 3, maka bagaimanakah hasilnya? Ternyata dia digeser ke bawah sejauh 3 satuan. Berarti kalau digeser ke atas sejauh 2 satuan, jadinya Y sama dengan X kuadrat ditambah 2, seterusnya. Silahkan bereksplorasilah menggunakan GeoGebra, manfaatkan untuk itu supaya teman-teman semakin peka dengan pergeseran-pergeseran atau transformasi suatu fungsi ini tadi. Oke, selain transformasi suatu fungsi, ternyata fungsi itu juga bisa kita komposisikan. Di sini saya membuat ilustrasi makanan karena kebetulan ini adalah hari Senin dan hari Senin itu adalah sunah puasa Senin Kamis. Maka sepertinya sangat segar apabila saya mempersiapkan menu buka puasa saya, yaitu es jeruk. Sederhana sekali. Selain untuk mencegah corona, juga sebagai pelepas dahaga ketika nanti kita berbuka puasa. Oke. Komposisi dari suatu fungsi atau composite function itu adalah kalau kita tadi di awal hanya memiliki satu fungsi, sekarang kita memiliki dua atau lebih satu fungsi yang kita operasikan secara berurutan. Contohnya, saya punya jeruk. Jeruk ini saya blender sehingga menjadi jus jeruk. Jus jeruk saya masukkan ke dalam kulkas sehingga menjadi es jeruk batang. Jeruk yang di awal sini kita anggap sebagai domain awal. Fungsi yang pertama itu adalah di blender, sehingga jeruk yang kita blender menghasilkan jus jeruk. Jus jeruk ini adalah range atau hasil. Jus jeruk ini kita sebut juga sebagai domain dari fungsi yang kedua, yaitu daerah asal dari fungsi didinginkan, yaitu dimasukkan ke dalam kulkas. Sehingga kita peroleh range atau daerah hasil yang kedua berupa es
jeruk batang. Oke, nah apabila ilustrasi ini tadi saya tuliskan ke dalam matematika, maka misalnya saya punya dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g. Suatu fungsi komposit atau fungsi komposisi itu bisa dituliskan sebagai f bundaran g dari x yang didefinisikan sebagai f dari gx adalah suatu fungsi komposisi f dengan g. Sedemikian hingga domain dari f bundaran g itu adalah himpunan semua nilai x dalam domain g. Secara nyatanya bisa kita perhatikan dalam gambar seperti ini. Saya punya fungsi 2, yaitu fungsi g sama fungsi f. Ini menunjukkan f bundaran g. Jadi kalau f bundaran g itu g dulu yang kita operasikan, baru setelah itu fungsi f. Sehingga ini kalau f bundaran g, g-nya dulu yang jalan, baru f. Nah, x atau himpunan semua x di sini itu adalah domain dari fungsi g. G ini adalah fungsinya, sehingga kita hasilkan gx. Gx ini adalah domain atau daerah asal dari fungsi yang kedua, yaitu fungsi f. Sehingga kita hasilkan f dari gx, karena yang tadi kita operasikan kan gx. Bukan lagi x, tapi gx. Nah, dua proses ini, kalau misalkan saya ringkas, dari x ke yang warna pink ini akan menjadikan f bundaran g, atau komposisi fungsi f dengan g. Domain x, domain yang ada di sini, domain dari fungsi g yang ada di sini langsung dibawa ke sini dengan dua fungsi, yaitu fungsi f dan fungsi g, tapi g dulu yang dikomposisikan. Nah, teman-teman, tadi kenapa saya menginformasikan bahwa kalau saya punya f bundaran g itu, maka fungsi yang pertama kali dioperasikan itu adalah g, baru f dulu. Itu karena apabila kita mendefinisikan f dulu baru g, hasilnya nanti akan berbeda. Contoh, di sini adalah ayam. Mau saya goreng jadi ayam goreng. Ayam goreng mau saya masak lagi menjadi opor. Nah, akan berbeda, berarti kan ini kan saya masak lagi dengan kuah. Akan berbeda dengan apabila saya masak kuah dulu, lalu saya goreng, pasti nanti hasilnya akan berbeda. Seperti itu. Nah, secara matematis akan kita buktikan bersama-sama bahwa f bundaran g itu tidak sama dengan g bundaran f. Apabila saya punya fungsi f dan g, di mana f-nya adalah 2x dan gx-nya adalah x kuadrat plus 1, maka kita bisa menuliskan f bundaran g itu sebagai fungsi f gx. F dari gx-nya kita ganti x kuadrat plus 1, maka x kuadrat plus 1-nya kita gunakan untuk mensubstitusi variabel x di sini, sehingga kita peroleh 2 kali x kuadrat plus 1 dikurangi 3, yang kita peroleh 2x kuadrat dikurangi 1. Sedangkan kalau kita mencari g bundaran f dari x, yaitu g dari fx, g dari 2x min 3, kita substitusikan 2x min 3 ini ke dalam fungsi g, sehingga kita peroleh 2x min 3 kuadrat ditambah 1 sama dengan 4x kuadrat dikurangi 12x ditambah 10. Dari contoh ini tampak bahwa f bundaran gx itu tidak sama dengan g bundaran fx, sehingga teman-teman harus hati-hati dalam mendefinisikan f bundaran g atau g bundaran f. Begitu. Nah, beberapa yang tadi sudah saya sampaikan itu ada semua dalam pelajaran di SMA yang sudah pernah teman-teman pelajari. Nah, mungkin untuk yang selanjutnya ini adalah materi yang baru yang teman-teman belum pernah tahu sebelumnya dan baru pernah belajar satu kali ini, yaitu tentang bagaimana cara kita untuk mengidentifikasi fungsi genap dan fungsi ganjil. Lalu seperti apa gambar dari fungsi genap dan fungsi ganjil itu apabila kita cari tahu bentuk grafiknya. Oke. Di materi sebelumnya, kita kan telah mempelajari tentang kesimetrisan suatu grafik.
sudah pernah waktu presentasi pertama kali di pertemuan yang kedua, yaitu tentang grafik yang simetris terhadap sumbu E, grafik yang simetris terhadap sumbu Y, dan grafik yang simetris terhadap titik asal 0,0. Nah, dalam materi fungsi ini, sebuah fungsi Y sama dengan fx itu disebut sebagai fungsi genap ketika grafik fungsinya itu simetris terhadap sumbu Y. Sedangkan sebuah fungsi dikatakan fungsi ganjil apabila grafik fungsinya itu simetris terhadap titik asal 0,0. Jadi apabila kita melihat secara grafik fungsi genap itu pasti nanti grafiknya simetris terhadap sumbu Y. Fungsi ganjil simetris terhadap 0,0. Apabila saya matematiskan, maka fungsi genap dan fungsi ganjil itu, apabila saya punya Y sama dengan fx suatu fungsi, disebut sebagai fungsi genap apabila f min x sama dengan fx, sama dengan kesimetrisan grafik yang sudah pernah kita pelajari kemarin. Karena simetris terhadap sumbu Y pasti f min x sama dengan fx. Nah, fungsi Y sama dengan fx disebut sebagai fungsi ganjil itu ketika f min x sama dengan min fx, sama dengan waktu kita mempelajari kesimetrisan grafik terhadap titik asal 0,0. Contohnya adalah tentukan fungsi-fungsi berikut ini apakah termasuk ke dalam genap, fungsi ganjil, atau justru bukan kedua-duanya. Yang pertama adalah fx sama dengan x pangkat 3 min x. Kita cari tahu terlebih dahulu f min x untuk mengetes. Kita cari tahu f min x sama dengan min x pangkat 3 dikurangi min x sama dengan min x pangkat 3 ditambah x, yang bisa saya tuliskan sebagai min dari x pangkat 3 min x atau min x, min fx, sehingga saya bisa mencari tahu bahwa f min x sama dengan min fx, dan ini memenuhi dari sifat fungsi ganjil. Fungsi ganjil tadi adalah fungsi yang simetris terhadap titik asal, sehingga kalau saya gambarkan grafik fungsinya adalah seperti ini. Yang kedua, gx sama dengan 1 per x kuadrat. Kita cari dulu g min x-nya. Kita ganti x-nya di sini menjadi min x. 1 dibagi min x kuadrat sama dengan 1 dibagi x kuadrat sama dengan gx. Ternyata g min x sama dengan gx. Karena g min x sama dengan gx, g min x sama dengan gx, maka dia akan memenuhi sifat yang ini, yaitu sifat fungsi genap. Sehingga kalau suatu fungsi genap itu kita gambarkan sebagai suatu grafik, dia akan simetris terhadap sumbu y. Nah, ini dia adalah gambar dari 1 per x kuadrat. Dia simetris terhadap sumbu y. Dan yang terakhir adalah hx sama dengan negatif x kuadrat min x min 1. Kita cari tahu, selalu kita cari tahu h min x-nya berapa. Ternyata dari perhitungan sini kita tidak memperoleh bahwa h min x itu tidak sama dengan hx, dan h min x itu tidak sama dengan min hx. Oleh karena itu, hx ini tidak bisa kita tentukan apakah fungsi itu positif. Hx ini adalah bukan merupakan fungsi genap ataupun fungsi ganjil. Sehingga secara grafik pun apabila kita lihat, dia tidak simetris terhadap y dan juga tidak simetris terhadap titik asal 0,0. Itu. Semoga sedikit dari apa yang tadi saya sampaikan memberikan klarifikasi kepada teman-teman semua tentang beberapa materi yang sudah pernah kita diskusikan di psikologi. Jangan pernah malas untuk membaca dan jangan menginterpretasikan atau mengartikan sesuatu itu secara mentah-mentah. Coba kita hubungkan, ini apa manfaatnya, ini seperti apa nyatanya di dalam kehidupan kita, dan seterusnya. Maka dari itu,
Mari kita telaah sedikit demi sedikit materi matematis yang sangat matematika ini, materi matematika yang sangat matematis ini, supaya tidak terlalu matematis. Baik, selamat bertemu kembali di video berikutnya. Di pertemuan selanjutnya nanti kita akan belajar sesuai dengan yang ada di rencana pelaksanaan pembelajaran saya yang sudah saya susun dan saya share ke teman-teman. Silakan dipersiapkan. Saya nanti akan membuat video klarifikasi berdasarkan beberapa pertanyaan dari teman-teman di psikologi. Terima kasih, tetap sehat dan tetap semangat. Kita saling mendoakan, semoga semuanya ini segera berakhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.